Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah, Rabb yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dengan limpahan rahmat nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, termasuk di dalamnya mempelajari kaidah ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan alamatul fi'li, ciri-ciri atau tanda-tanda suatu kata dikatakan sebagai kata kerja. Dan pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa kata kerja di dalam bahasa Arab atau di dalam ilmu sharaf kita dapati ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari' dan ada fi'lul amr, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti telah berlalu, telah terjadi. Kemudian fi'lul mudhari'i, kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan terjadi. Dan yang terakhir adalah fi'lul amr, kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Sebenarnya ciri atau tanda dari tanda-tanda fi'il itu cukup banyak, ya. Tapi dari sekian banyak ciri dari ciri-ciri fi'il, akan bisa mudah untuk kita ketahui bersama, akan dengan mudah untuk kita fahami bersama ketika kita telah memahami yaitu wazan, wazan. Apa yang dimaksud dengan wazan? Wazan artinya adalah ukuran ataupun pola ataupun barometer untuk membentuk kata dalam bahasa Arab. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan kepada pemirsa tentang pola ataupun ukuran ataupun timbangan ataupun cetakan barometer di dalam ilmu sharaf. Sebelum kita masuk kepada pola-pola tersebut, saya ingin mengingatkan kepada pemirsa bahwa jika di sana ada wazan, maka di sana pasti ada mauzun. Jadi ada al-waznu, al-waznu, dan ada pula apa? Mauzunu. Tadi telah saya singgung, al-waznu artinya adalah pola, ukuran, cetakan, barometer di dalam membentuk, memproses suatu kata di dalam bahasa Arab, Sedangkan al-mauzunu artinya adalah kata yang dicetak, kata yang diproses, kata yang mengikuti pola. Dan perlu diingat bahwa al-waznu di dalam ilmu sharaf kita hanya dikenalkan pada 3 huruf saja. Yang pertama adalah huruf fa, yang kedua adalah huruf ain, dan yang terakhir adalah huruf huruf lam. Jadi pola dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf secara khusus kita hanya mengenal istilah huruf fa
huruf ain, dan huruf apa? Lam. Di mana 3 huruf ini ya bisa dibaca, perhatikan baik-baik, 3 huruf ini bisa dibaca dengan bacaan fa'ala ya. Fa'ala, huruf yang pertama diberi harokat fathah, begitu pula kedua dan ketiga. Bisa pula apa? Fa, ain, dan lam ini dibaca dengan apa? Bacaan fa'ila. Dan yang terakhir ya pemirsa, yaitu apa? Huruf fa, ain, dan lam ini dibaca dengan bacaan apa? Fa'ula. Apa? Fa'ula. Inilah ya yang kita katakan sebagai apa? Al-waznu, atau pola ya di dalam memproses, membentuk suatu kata dalam ilmu shorof. Nah, kemarin telah saya jelaskan, ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari cara memproses, cara merubah, cara membentuk suatu kata ke kata berikutnya, dan masing-masing memiliki makna yang berbeda. Nah, pola ini ya adalah khusus untuk yang terdiri dari apa? 3 huruf. Ya, jadi fa'ala, fa'ila, dan fa'ula ini adalah pola khusus untuk apa? Yang terdiri dari 3 huruf, yaitu kata kerja yang terdiri dari tiga huruf. Atau kita sebut dengan istilah apa? Mujarrad. Nah, mujarradun. Ya. Yaitu apa? Ain fiilnya ada yang di fathah, ya, huruf ainnya ada yang di kasrah, dan huruf ainnya ada yang di dhammah. Sedangkan huruf yang pertamanya semua sama-sama berharokat fathah. Baik pola yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Bisa dilihat sama-sama apa? Ya, di sini harokatnya adalah fathah untuk huruf fa-nya. Dan untuk huruf lamnya sama-sama di sini berharokat apa? Fathah juga. Yang membedakan antara wazan atau pola pertama, kedua, dan ketiga hanya terletak pada apa? Harokat apa? Huruf ainnya. Huruf apa? Huruf ainnya, yaitu huruf yang kedua. Nah, istilah 3 huruf ini ya, huruf fa di sini disebut dengan istilah apa? Ya, faul fi'li. Apa? Faul fi'li. Sedangkan apa? Huruf yang kedua disebut dengan apa? Nah, ainul fi'li. Ya. Sedangkan huruf yang terakhir disebut dengan apa? Lamul fi'li. Ya, lamul fi'li. Jadi tolong diingat baik-baik ya pemirsa, bahwa pola ya wazan untuk kata kerja yang terdiri dari 3 huruf yang kita istilahkan dengan apa tadi? Ya, mujarrad ya, kata kerja dasar ya di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah fa'ala. Apa? Fa'ala. Yang kedua ya adalah fa'ila. Apa? Fa'ila. Dan yang ketiga adalah fa'ula. Apa? Fa'ula. Nah, bacaan-bacaan ini, baik yang ainnya fathah, ainnya kasrah, ainnya dhammah, dia diambil dari 3 huruf. Huruf apa itu? Fa, ain, dan lam. Huruf fa diistilahkan dengan faul fi'li. Ya, faul fi'li. Huruf ain disebut dengan apa? Ainul fi'li. Apa? Ainul fi'li. Huruf yang terakhir disebut dengan apa? Lamul fi'l. Apa itu faul fi'il? Istilah lainnya adalah dalam kata kerja. Jadi yang dimaksud dengan faul fi'il adalah huruf pertama dalam apa? Dalam kata kerja. Ya, huruf yang pertama ya yang kita dapati di sebuah apa? Kata kerja fi'il. Sedangkan ainul fi'il adalah, perhatikan, huruf ke apa? 2 dalam kata kerja. Ya, ainul fi'il.
Sedangkan yang terakhir lamul fi'il adalah apa? Naam. Huruf ketiga dalam apa? Kata kerja. Ya. Jadi tolong istilah-istilah ini ya diperhatikan baik-baik. Jadi kita akan mengenal istilah apa? Wazan, di mana wazan ya untuk kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, karena nanti ada kata kerja yang terdiri dari apa? Lebih 3 huruf. Ya, bentuk polanya adalah apa tadi? Hurufnya fa, ain dan lam. Ya, dengan bacaan yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, dan yang terakhir adalah apa? Fa'ula. Ini bentuk asal dari apa? Pola yang ada di dalam bahasa Arab, yaitu ilmu sharaf. Nah, masing-masing huruf yang pertama yang diberi harokat fathah ini dinamakan dengan istilah apa tadi? Naam, fa'ul fi'li. Apa itu fa'ul fi'il? Huruf pertama dalam kata kerja. Kemudian ain yang harokatnya bisa fathah, bisa kasrah, bisa pula dhammah ya. Ini disebut dengan istilah apa? Ainul fi'il. Huruf kedua dalam kata kerja. Dan yang terakhir adalah apa? Ya, huruf lam. Ya, yang sama-sama berharokat apa? Fathah. Dia diistilahkan dengan lamul fi'li. Apa itu lamul fi'il? Huruf ketiga dalam kata kerja. Ya. Jadi apapun ya fi'il yang kita dapati ya, sesungguhnya secara asal dia kembali kepada ya salah satu dari 3 pola ini. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Dan untuk perhatikan baik-baik ini. Dan untuk menentukan ya kapan kata kerja itu huruf keduanya ain fi'ilnya itu fathah, kasrah ataupun dhammah, kita harus merujuk kepada apa? Kamus. Ya, jadi harus apa? Membuka kamus. Kapan kata kerja itu ain fi'ilnya, huruf kedua dalam kata kerja itu berharokat fathah ataupun kasrah ataupun dhammah. Kapan? Ya, cara menentukannya adalah dengan kita membuka apakah kamus, melihat kamus. Atau mungkin bertanya kepada orang yang apa? Ya, memiliki itu bahasa. Ya, misalnya kita menanyakan, ya, ada mauzun. Nah, mauzun itu artinya apa? Ya, yang dicetak. Jadi wazan artinya cetakan, ya. Pola, mauzun artinya yang dicetak, yang mengikuti itu pola. Contoh misalnya kata kataba. Ya. Kataba. Ataupun kata misalnya apa? Dal ra'sa. Ya. Dan kata misalnya na'am. Ya. Perhatikan. Ini ya adalah apa? Ya, kata kerja yang harus mengikuti pola-pola tersebut. Kapan dia dibaca kataba? Kapan dia dibaca katiba? Ya, katuba dan seterusnya, yaitu kita harus melihat ke dalam kamus. Nah, apa yang ada di kamus ya dari bentuk harokat masing-masing fiil kata kerja tidak akan lepas dari apa 3 pola ini. Baik yang ain fiilnya fathah, kasroh ataupun dhammah. Maka setelah kita buka kamus ya, kaf ta ba ini ya berharokat apa? Kataba. Ya, berarti dia mengikuti pola apa? Fa'ala. Ya, karena memang di kamus seperti itu. Kemudian dal ra sin, ya, dia dibaca darasa. Ya, karena apa? Memang di kamus seperti itu. Dia mengikuti pola apa? Fa'ala. Perhatikan di sini huruf yang pertama fathah, kedua fathah, ketiga fathah. Darasa, huruf yang pertama fathah. Huruf yang kedua juga fathah. Huruf yang ketiga juga apa? Fathah. Begitu pula dengan kharajim. Kharaja. Kita baca apa? Kharaja. Karena memang di dalam kamus disebutkan dengan apa? Harokat fa, ya, ain, lam, fa'ala. Huruf pertamanya fathah, kedua fathah, ketiga juga apa? Fathah.
Inilah salah satu bentuk apa? Mauzun. Mauzun artinya apa? Yang mengikuti apa? Pola. Nanti kita akan dapati misalnya kata na'am, ya. Na'am. Najisa, ya. Kita juga akan mendapati misalnya kata apa? Tahura, ya. Jadi ketika kita dapati kata najisa, maka pastikan polanya, wazannya adalah fa'ila. Mengapa? Karena huruf pertama harokatnya fathah, huruf kedua harokatnya kasrah, huruf ketiga harokatnya fathah. Maka najisa tidak boleh kita, ya, bawa ke pola fa'ala. Ya, dari mana kita bisa menentukannya? Tadi telah saya ingatkan dengan kita membuka ke dalam kamus, dengan hafalan yang telah kita miliki, dengan bertanya kepada orang yang apa punya, ya, hafalan tentang itu bahasa. Begitu pula dengan apa? Tahura. Mengapa tidak dibaca tahara atau tahira? Mengapa dibaca tahura? Karena, ya, dia mengikuti pola fa'ula. Perhatikan, huruf yang pertama fathah, huruf yang kedua dhammah, dan huruf yang terakhir apa? Fathah. Nah, masing-masing kata yang tadi disebutkan, maka kita harus menyebutkan huruf yang pertama seperti kaf, seperti dal, seperti kha, seperti nun, seperti ta. Ini diistilahkan dengan apa? Fa'ul fi'il. Yaitu fa fi'ilnya. Apa itu fa fi'il? Huruf pertama dalam kata kerja. Karena memang di dalam bahasa Arab itu, ya, para pemirsa, tolong diperhatikan baik-baik, ya. Untuk kata kerja, susunan, ya, jumlah bilangan huruf yang ada di dalamnya itu minimal 3 huruf. Tidak ada yang kurang dari apa? 3 huruf. Minimal susunan kata kerja dalam bahasa Arab itu apa? Terdiri dari 3 huruf. Nah, 3 huruf itulah yang disebut dengan apa? Fa, ain, dan lam, wazan. Maka setiap kata, ya, kata kerja di dalam bahasa Arab yang jumlah hurufnya ada 3 disebutkan dengan apa? Wazan, dan dia mengikuti wazannya. Ya, seperti tadi, fa'ala, fa'ila, dan juga apa? Fa'ula. Maka kaf, dal, kha, nun, ta kita katakan apa? Dengan istilah fa'ul fi'il, huruf yang pertama dari kata kerja itu. Kemudian huruf ta, huruf ra, huruf ra, huruf jim, huruf ha kita katakan dengan istilah ainul fi'il. Apa itu ainul fi'il? Huruf kedua dalam kata kerja. Begitu pula yang terakhir, huruf ba, huruf sin, huruf jim, huruf sin, huruf ra kita katakan dengan istilah apa? Lamul fi'li. Apa itu lamul fi'il? Huruf ketiga dalam kata kerja. Jadi, ya, kataba wa darasa wa kharaja, najisa, dan tahura kita sebut dengan istilah apa? Al-mauzun, yang mengikuti pola. Mana polanya? Mana wazannya? Fa'ala, fa'ila, dan yang terakhir adalah apa? Fa'ula. Ini adalah pola untuk apa? Mujarrad. Apa artinya mujarrad? Kata kerja dasar, ya, kata kerja dasar dalam bahasa Arab. Ya, tadi telah saya sampaikan bahwa kata kerja dalam bahasa Arab jumlah minimal hurufnya ada berapa? Ada 3. Atau kita istilahkan dengan istilah apa? Mujarrad. Nah, semoga penjelasan ini, ya, bisa dipahami dengan baik dan benar. Nah, sekarang ketika di sana ada mujarrad, ya, ketika di sana ada apa? Ya, kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, berarti di sana juga ada kata kerja yang jumlahnya apa? Lebih dari 3 huruf. Ya. Maka diistilahkanlah dengan istilah apa? Na'am, mazid. Dengan istilah apa? Mazid. Ya, jadi mazid itu artinya apa? Turunan. Ya, mazid artinya apa? Turunan. Mazidun artinya apa? Turunan. Kalau tadi mujarradun, yaitu, ya, kata kerja dasar, ya. Ya, dan jumlahnya ada 3 huruf. Sedangkan untuk yang mazid artinya adalah apa? Kata kerja turunan. Ya.
Dan kata kerja turunan ya yang akan kita sebutkan ya sebentar lagi, dia ada karena apa? Ini pola-pola yang saya tuliskan ini. Ya, dia ada dengan bentuk-bentuknya nanti dia mengalami proses ya perubahan dari apa? Fa'ala, fa'ila ataupun fa'ula. Ya. Jadi dia tidak akan datang dengan apa? Sendirinya. Ya, kata kerja turunan atau fi'il mazid, ya, kata kerja turunan yang jumlah hurufnya ada berapa? 4, ada 5, ada juga apa? 6, ya. Dia tidak apa? Hadir dengan sendirinya. Tapi dia muncul ya, hadir karena sebab apa? Ini, yaitu mujarrad ini. Kata kerja yang terdiri dari tiga huruf, yaitu fa'ala, fa'ila dan apa? Terakhir fa'ula. Nah, perlu diingat bahwa mazid kata kerja turunan ini ya pemirsa, dia ya memiliki ya 3 pembagian. Ya, memiliki berapa? 3 pembagian. Pembagian yang pertama adalah apa? Mazid rubai. Ya. Mazid berapa? Rubai. Ini akan saya hapus terlebih dahulu. Ya, jadi mazid apa? Rubai. Jadi ada istilah apa? Mazid. Mazidun ya terbagi menjadi berapa? 3. Ada mazid apa? Rubaiyun. Ada khumasiyun. Ada apa? Sudasiyun. Paham ya? Ada rubaiyun, ada khumasiyun, dan ada apa? Sudasiyun. Ya. Jadi mazid artinya apa? Kata kerja turunan. Maksudnya turunan dari mujarrad, turunan dari fa'ala, turunan dari fa'ila, turunan dari apa? Fa'ula. Nah, turunan di sini, kata kerja turunan di sini ya, ada yang hurufnya berjumlah 4. Ya, yang diistilahkan dengan apa? Mazid rubai. Dia terdiri dari apa? 4 huruf. Ya. Hurufnya terdiri dari berapa? Dari 4 huruf. Ya. Ada 4 huruf. Dari huruf. Ya, mazid rubai namanya. Jadi kata kerja tersebut ya hurufnya, bilangan hurufnya itu ada 4. Beda dengan tadi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Apa tadi contohnya? Kataba, kemudian apa? Darasa, kemudian apa? Ya, kharaja, kemudian najisa, kemudian tahura. Nah, semuanya dia terdiri dari tiga huruf. Nah, dari 3 huruf itu bisa mengalami apa? Turunan. Nah, turunannya bisa terdiri dari 4 huruf, disebut dengan mazid rubai. Bisa pula terdiri dari 5 huruf, ya, terdiri dari khumasi. Bisa pula terdiri dari 6 huruf, ya. Nah, ya, kita sebut dengan istilah apa? Sudasi. Jadi tolong diperhatikan baik-baik bahwa fiil, kata kerja yang harus kita ketahui di dalam ilmu shorof itu ada istilah wazan dan ada istilah mauzun. Wazan artinya adalah pola, mauzun artinya yang mengikuti pola. Dan wazan dalam bahasa Arab ilmu shorof itu sudah ditentukan. Hurufnya harus fa, ain, dan lam. Untuk mujarrad dia ada 3 bacaan, bisa dibaca fa'ala, fa'ila, fa'ula. Untuk apa? F1. Untuk apa? F1 ya. F1 yaitu apa? Fi'il madhinya ya, untuk fi'il madhinya. Sedangkan untuk mazid ya, untuk kata kerja turunan yang harus dikenali terlebih dahulu
oleh para pemirsa adalah, ingat bahwa kata kerja turunan itu ada yang jumlah hurufnya itu terdiri dari 4 huruf, disebut dengan mazid rubai. Ada yang terdiri dari 5 huruf, disebut dengan mazid khumasi. Ada pula yang disebut dengan terdiri dari 6 huruf, disebut dengan mazid sudasi. Perhatikan contoh-contohnya. Saya akan menuliskan ya contoh-contohnya ya. Contoh pola untuk kata kerja turunan. Ya. Contoh untuk pola kata kerja turunan. Dan contoh yang saya tuliskan baik tadi yang mujarrad, fa'ala, fa'ila dan fa'ula itu adalah bentuk fi'il madhi. Pola untuk kata kerja yang menunjukkan arti lampau, telah terjadi. Sedangkan ya untuk kata kerja turunan yang terdiri dari 4 huruf ya. Di sana ada ya beberapa pola yang masyhur. Ya, ada beberapa pola yang sering didapati. Yang pertama adalah, perhatikan, af'ala. Kemudian yang kedua adalah fa'ala. Dan yang terakhir adalah fa'ala. Nah, ya ini ya tolong diingat baik-baik, adalah bentuknya pola kata kerja turunan yang jumlah hurufnya terdiri dari 4 huruf yang disebut dengan istilah mazid rubai. Yang pertama af'ala. Ya, yang kedua fa'ala. Dan yang terakhir yang masyhur, yang sering ya didapati adalah polanya fa'ala. Jika diperhatikan dengan baik dan benar, ya, masing-masing pola yang saya sebutkan ini, masing-masing wazan yang saya sebutkan ini, dia terdiri dari 4 huruf. Perhatikan, ada huruf hamzah, fa, ain dan lam. Ya, totalnya ada 4 huruf. Kemudian yang kedua ada huruf fa, ada huruf alif, ada huruf ain, ada juga huruf lam. Total semua ada 4 huruf. Begitu pula dengan di sini fa'ala. Ada huruf fa dan ada huruf ain yang bertasydid. Dan ini tolong diingat baik-baik, ketika kita mendapati ya tasydid dalam bahasa Arab, sesungguhnya asalnya adalah 2 huruf yang sama. Tolong diingat baik-baik, jika pemirsa mendapati penulisan dalam bahasa Arab dan huruf itu bertasydid, huruf itu bertasydid, secara asal penulisannya adalah huruf yang bertasydid itu adalah 2 huruf yang sama. Maka fa'ala ya sesungguhnya asalnya adalah seperti ini. Fa'ala. Ya. Nah, berhubung di sini ada 2 huruf yang sama, ya perhatikan baik-baik, dengan harokat yang sama, maka di dalam ilmu penulisan bahasa Arab hal ini tidak diperbolehkan. Ya, hal ini tidak diperbolehkan. Caranya bagaimana? Harus dihilangkan salah satunya dan digantikan dengan tasydid. Jadi salah satunya harus dihilangkan dan digantikanlah itu huruf yang dihilangkan dengan tasydid. Jadi ketika pemirsa mendapati ya penulisan bahasa Arab dan huruf di atas huruf itu terdapat tanda tasydid seperti ini, maka pahamilah secara asal penulisannya adalah 2 huruf yang sama dengan sama bentuk harokatnya. Seperti fa'ala asalnya adalah fa'ala. Nah, penulisan seperti ini tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Maka dibuatlah aturan, dihilangkan salah satu hurufnya dan digantikanlah dengan tasydid. Ya, maka tetap kita katakan hurufnya ada 4. Huruf fa, huruf ain yang double dan huruf lam. Maka jumlah huruf dari pola yang terakhir untuk yang terdiri dari 4 huruf sama. Ada 4 huruf. Apa yang pertama? Fa. Yang kedua
ain, yang ketiga ain juga yang digantikan dengan apa? Tasydid, dan yang terakhir adalah huruf lam. Nah, bentuk-bentuk ini masuk semuanya ke dalam pembahasan apa? F1, fi'il madhi. Ya. Jadi seperti tadi, fa'ala, fa'ila, fa'ula, ya. Itu adalah untuk kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Ya, dia fa'ala, fa'ila dan fa'ula itu adalah bentuk pola untuk fi'il madhi, untuk kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau telah terjadi. Begitu pula yang saya sebutkan ini, ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala, ya. Masing-masing pola ini yang semuanya terdiri dari 4 huruf ini adalah pola untuk F1. Pola untuk kata kerja yang menunjukkan arti apa? Telah terjadi, ya, yaitu fi'lul madhi. Ini yang harus diingat bersama, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Mazid khumasi. Turunan yang terdiri dari 5 huruf, ya. Kata kerja turunan yang diturunkan dari fa'ala, fa'ila, fa'ula tadi, tapi dia berjumlah berapa? Terdiri dari 5 huruf. Ada 4 pola yang masyhur, yang sering didapati di dalam kata bahasa Arab, ya. Yang pertama, perhatikan baik-baik, yaitu ya, ifta'ala, ifta'ala, ifta'ala. Kemudian yang kedua adalah apa? Infa'ala, infa'ala. Kemudian yang ketiga apa? Tafa'ala. Dan yang terakhir adalah tafa'ala. Ya, yang terakhir adalah apa? Tafa'ala. Nah, ya, tafa'ala. Jadi tadi ya didapati untuk mazid rubai ada 3 pola yang masyhur yang akan sering kita dapati, sedangkan untuk turunan yang jumlah hurufnya ada 5, ya, pola yang sangat masyhur ada berapa? Ada 4. Ya, yang pertama ifta'ala, yang kedua infa'ala, yang ketiga tafa'ala, dan yang terakhir adalah tafa'ala. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Benarkah ya wazan untuk pola untuk kata kerja turunan yang terdiri dari 5 huruf ini jumlah hurufnya ada 5? Ayo kita lihat ya. Ifta'ala kita dapati alif, fa, ta, ain dan lam. Semuanya ada 5. Kemudian infa'ala kita dapati alif, nun, fa, ain, lam. Ada 5 huruf juga. Tafa'ala kita dapati ada ta, fa, alif, ain dan lam. Semuanya ada 5. Tafa'ala kita dapati ada ta, ada fa, ada huruf ain yang bertasydid. Nah, tadi telah disampaikan, jika ya pemirsa mendapati penulisan tasydid dalam huruf bahasa Arab, maka ketahuilah secara asal adalah 2 huruf yang sama dengan harokat yang sama. Jadi ta, fa, ainnya ada 2, ya, yang digantikan dengan apa? Tasydid, ya. Kemudian lam. Semua jumlahnya ada berapa? Ada 5 huruf. Maka ini disebut dengan mazid khumasi. Kata kerja turunan yang jumlah hurufnya pada masing-masing fi'il ini, pada masing-masing kata kerja ini ada 5 huruf. Dan ini semua masih masuk ke dalam pembahasan apa? Fi'il madhi. Kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau, ya. Kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Yang terakhir kita dapati ada istilah mazid sudasi, yaitu kata kerja turunan yang jumlah hurufnya ada 6. Yang masyhur ya, yang masyhur untuk sudasi ini hanya kita dapati 1 pola yang masyhur. Ingat, yang sering didapati yaitu, perhatikan baik-baik, istaf'ala. Apa? Istaf'ala. Ini yang paling sering ya didapati, ya. Ada 1 pola. Apa tadi bunyinya? Istaf'ala.
Ingat, benarkah ya ini terdiri dari 6 huruf ya? Yang pertama kita dapati huruf alif ya, huruf alif. Kemudian yang kedua huruf sin. Kemudian yang ketiga huruf ta. Kemudian yang keempat huruf fa. Kemudian yang kelima huruf ain. Kemudian yang terakhir adalah huruf lam ya. Ini adalah pola yang sering didapati untuk kata kerja turunan yang berjumlah 6 huruf atau kita istilahkan dengan mazid sudasi. Mazid sudasi. Dan ini juga apa? Bentuk dari apa? Fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja yang menunjukkan arti lampau ataupun telah terjadi. Jadi tolong pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, diingat baik-baik bahwa ada mujarrad, ada juga apa? Mazid. Ya. Ada apa tadi? Mujarradun. Nah, mujarradun. Mujarradun. Ada pula mazid. Mujarrad tadi ya bisa dibaca fa'ala, bisa dibaca fa'ila, bisa pula dibaca apa? Fa'ula. Tergantung apa yang didapati di dalam kamus. Dan semua bentuk 3 pola tadi itu ya dia masih tetap dalam pembahasan yang sama, yaitu fi'il madhi. F1, kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Dari pola inilah, dari kata kerja dasar 3 huruf inilah hadir mazid rubai. Nah, contoh-contohnya, polanya hadir mazid khumasi ya, contoh dari contoh-contoh pola. Hadir pula mazid apa? Sudasi. Ya, ada yang ditambahkan dengan 1 huruf seperti ini, huruf hamzah. Asalnya apa? Fa, ain dan lam, sama dengan apa? Pola asal tadi. Ada yang ditambahkan huruf apa? Alif. Perhatikan di sini. Asalnya apa? Fa, ain, lam. Ditambahkan 1 huruf, yaitu apa? Huruf alif. Ada yang ditambahkan apa? Tasydid. Ya, asalnya apa? Fa, ain, lam. Ya. Jadi ada yang ditambah apa? 1 huruf dari 3 huruf, maka disebut dengan istilah apa? Mazid rubai. Ya, turunan. Jumlahnya ada 4 huruf, ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Kemudian untuk yang khumasi dengan 4 pola yang telah ya pemirsa saksikan, bentuk-bentuk seperti ini ada karena diproses dari apa? Ya, sulasi mujarrad. Dari pola kata kerja dasar 3 huruf. Baik yang fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Ada yang ditambahkan apa? 1 huruf seperti tadi di atasnya. Ada yang ditambahkan dari 3, ya, ditambahkan apa? 2 huruf. Sehingga jadilah dia apa? 5 huruf seperti ini, ya. Mendapatkan penambahan alif dan juga apa? Ta. Ya, ada tambahan huruf alif dan ada tambahan huruf ta. Asalnya apa? Fa, ain, lam. Fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Ya, dibacalah ifta'ala. Ya, ifta'ala. Begitu pula pola yang kedua untuk khumasi, untuk yang terdiri dari 5 huruf. Ada infa'ala. Ada apa? Infa'ala. Ya, infa'ala. Ya, dia terdiri dari apa? 5 huruf juga. Dia mendapatkan tambahan huruf alif dan juga mendapatkan tambahan huruf nun. Ya. Mengapa tambahannya ini harus kita ketahui ya, supaya kita tahu asalnya. Jadi masing-masing pola dalam kata kerja turunan ini asalnya adalah fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu asalnya. Dia bisa berupa af'ala, fa'ala, fa'ala, ifta'ala, infa'ala. Adalah apa? Tergantung ya hafalan kita. Ya, dari apa yang telah disebutkan di kamus ataupun hafalan kita dari orang yang memiliki itu bahasa. Kita tidak boleh mereka-reka sendiri. Saya nggak mau, saya tambahkan huruf hamzah, mau saya tambahkan huruf dal misalnya, nggak bisa. Saya nggak mau, saya tambahkan 1, mau saya tambahkan 4, nggak bisa. Ya, semua itu ya sudah tersusun sesuai dengan apa pola yang ada di dalam bahasa itu sendiri. Jadi
Pola untuk khumasi yang kedua adalah in fa'ala. In fa'ala mendapatkan dua tambahan huruf, yaitu huruf alif dan huruf apa? Nun. Apa asalnya? Asalnya fa'ain lam. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Setelah diproses, dia berbentuk in fa'ala. Ya kan? Terdiri dari 5 huruf, masuknya ke dalam mazid khumasi. Begitu pula pola yang ketiga untuk khumasi, yaitu tafa'ala. Perhatikan, ada huruf ta, ada huruf fa, ada huruf alif, ada huruf ain dan lam. Ya, dia mendapatkan apa? Dua tambahan huruf. Huruf ta, ya. Kemudian apa? Huruf apa? Alif. Perhatikan baik-baik. Asalnya apa? Fa, a, la. Asalnya adalah apa? Huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Ditambahkanlah dari 3 huruf itu dua huruf, maka hasilnya ifta'ala, infa'ala, tafa'ala. Ya. Kemudian yang terakhir tafa'ala. Ya, di sini ada huruf ta, ada huruf fa, ada huruf ain ganda double dan ada huruf lam. Ya kan? Berarti tambahannya adalah apa? Huruf ta itu sendiri. Kemudian apa? Tasydid. Ya, seperti yang tadi telah saya jelaskan di awal, bahwasanya tasydid itu asalnya adalah ya 2 huruf yang sama dengan sama harokatnya. Ya, 2 huruf yang sama dengan sama harokatnya, maka digantikanlah dengan apa? Tasydid. Jadi asalnya apa? Tafa'ala. Asalnya adalah tafa'ala. Ya, dihilangkan salah satu huruf yang sama dengan harokat yang sama, digantikan dengan apa? Tasydid. Maka sama jumlahnya ada berapa? Ada 5 huruf, yaitu apa? Tambahan ta dan tambahan tasydid. Ya, asalnya apa? Asalnya sama, fa, ain dan lam. Ya. Inilah ya pola untuk mazid khumasi. Sedangkan pola untuk mazid apa? Sudasi seperti yang telah disebutkan, ya, yaitu apa? Istaf'ala. Istaf'ala. Ingat? Dia terdiri dari berapa? Terdiri dari 6 huruf, pemirsa. Ada huruf alif, ada huruf sin, ada huruf ta, ada huruf fa, ada huruf ain, ada huruf lam. Ya, maka dia mendapatkan apa? 3 tambahan huruf. Ya, yaitu ista, alif, sin dan ta. Asalnya apa? Asalnya adalah fa, ain dan lam. Fa'ala atau fa'ila dan fa'ula. Ya, mengalami proses ya perubahan, maka jadilah dia kata kerja turunan yang jumlah hurufnya terdiri dari 6 huruf, disebut dengan mazid sudasi. Ya. Dari masing-masing pola yang tadi disebutkan, semua itu adalah bentuk fi'il madhi, pola bentuk fi'il madhi, kata kerja kata kerja yang menunjukkan arti lampau, baik yang terdiri dari 3 huruf ataupun yang terdiri dari 4 huruf, 5 huruf dan juga apa 6 huruf. Nah, ini harus kita kenali. Nah, ketika kita telah mengenali masing-masing pola, maka secara otomatis ya, ketika kita mendapati kata dalam bahasa Arab ya yang harokatnya sama dengan salah satu dari pola-pola tadi, maka kita katakan dia fi'il, dia adalah kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan arti apa? Yang menunjukkan arti lampau. Apa tadi? Untuk yang 3 huruf, ya, polanya ada berapa? Ada 3. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Ya. Kemudian untuk yang 4 huruf, ada 3 pola yang masyhur. Apa yang pertama? Yaitu af'ala, kemudian fa'ala, kemudian fa'ala. Ingat, af'ala. Perhatikan harokatnya, fa'ala, dan yang terakhir apa? Fa'ala. Kemudian untuk yang terdiri dari 5 huruf, ya, ada 4 pola. Yang pertama ifta'ala, ifta'ala. Yang kedua in fa'ala, apa? In fa'ala. Kemudian yang ketiga tafa'ala, apa? Tafa'ala. Dan yang terakhir adalah tafa'ala, apa? Tafa'ala. Ya, ini semua menunjukkan arti apa? Lampau ataupun telah terjadi.
Kemudian yang sudasi ya hanya ada satu wazan yang sering didapati. Sebenarnya ada beberapa sebagaimana yang rubai ataupun khumasi, tapi ini saya menuliskan yang sering aja, yang akan sering kita dapati di kemudian hari. Satu pola untuk sudasi itu adalah istaf'ala. Apa? Istaf'ala. Nah, masing-masing pola, masing-masing wazan ini ya, dia bisa dirubah. Dia bisa diproses. Dia bisa apa? Ya dibentuk ya menjadi kata-kata yang lain dengan memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, sebagaimana ya bentuk bilangan ya susunan dari dhamir. Ya, kata ganti yang kemarin telah kita apa? Bahas. Ya, terdiri dari 14. Dhamir kata ganti terdiri dari apa? 14. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Jadi masing-masing fiil ini, pemirsa, masing-masing kata kerja tadi, baik yang terdiri dari 3 huruf, 4 huruf, kemudian apa? 5 huruf dan juga apa? 6 huruf. Ya, masing-masing kata tersebut bisa diproses, bisa dibentuk ke kata yang lainnya. Ya, sebagaimana apa? Jumlah bilangan dhamir. Maka nanti akan didapati misalnya apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya. Begitu pula untuk yang rubainya. Begitu pula untuk yang khumasinya, begitu pula untuk yang sudasinya. Dia bisa diproses. Dia bisa dirubah dari satu kata ke kata yang lain. Ya kan? Dari bentuk kata kerja lampau bisa pula dirubah menjadi bentuk kata kerja sedang ataupun akan. Bisa pula nanti dibentuk menjadi apa? Ya, kata kerja apa? Ya, yang menunjukkan arti perintah. Nah, ini penting pemirsa untuk dikenali dulu. Jadi, kenali dulu wazannya. Wazan artinya apa tadi? Pola. Nah, nanti ketika wazan, pola-pola baik yang terdiri dari 3 huruf ataupun 4 huruf ataupun 5 huruf ataupun 6 huruf, ketika sudah kita hafalkan, ketika sudah kita mengerti, insya Allah akan dengan mudah bagi kita untuk menentukan, oh ini fi'il, ya, ini fi'il madhi ini kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Oh dia terdiri dari 3 huruf dia, oh dia terdiri dari 4 huruf dia, oh dia terdiri dari 5 huruf dia, oh dia terdiri dari 6 huruf. Kapan itu bisa kita miliki pemirsa? Kalau pemirsa sudah apa? Menghafal dengan baik dan benar masing-masing apa? Pola. Baik yang mujarrad ataupun yang mazid. Baik yang terdiri dari apa? 3 huruf, ya, ada fa'ala, fa'ila, fa'ula, ataupun yang apa? Turunan, ya, 4, 5 ataupun 6. Semoga ya penjelasan ini ya bisa dipahami dengan baik dan benar ya oleh para pemirsa ya, dan masing-masing ya kata kerja yang tadi saya sebutkan ya, wazan-wazan ini dia bisa mengalami apa? Proses perubahan pembentukan ke kata berikutnya ya, seperti fa'ala yaf'alu, ya kan? Seperti apa? Fa'ala yaf'alu if'al, ya kan? Fa'ala telah, yaf'alu sedang, if'al kerjakanlah. Telah bekerja, sedang bekerja, bekerjalah. Fa'ala yaf'alu if'al. Ya, begitu pula fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, fa'ala dia seorang telah bekerja. Fa'ala dia berdua telah bekerja. Fa'alu mereka ya laki-laki telah bekerja. Fa'alat ya, fa'alat dia seorang perempuan telah bekerja. Fa'alata dia berdua perempuan telah bekerja. Fa'alna mereka perempuan telah bekerja.
Fa'alta. Fa'alta. Ya, kamu seorang laki-laki telah bekerja. Fa'altuma, kamu berdua laki-laki telah bekerja. Fa'altum, kalian laki-laki telah bekerja. Fa'alti, kamu seorang perempuan telah bekerja. Fa'altuma, kamu dua perempuan telah bekerja. Fa'altunna, kalian perempuan telah bekerja. Fa'altu, saya bisa laki-laki ataupun perempuan telah bekerja. Fa'alna, kami, kita, bisa laki-laki bisa perempuan telah bekerja. Itu proses, ya, proses perubahan, ya, dari satu kata ke kata yang lainnya. Dan ketika pola-pola itu telah kita kuasai, maka tidak sulit bagi pemirsa untuk mengetahui bentuk dari kata-kata kerja, ya. Saya akan tuliskan di sini, ya, terakhir, yaitu apa? Bentuk pola dari apa? Sulasi mujarrad, kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Semoga ini sudah dimengerti, akan saya hapus, ya. Sudah dimengerti insyaallah, ya. Nah, oke, saya hapus. Jadi kemarin saya sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam mempelajari ilmu sharaf, ilmu memproses atau merubah, membentuk dari satu kata ke kata yang lain, kita harus memiliki apa? Ya, pemahaman terlebih dahulu apa itu dhamir, apa itu kata ganti, ya. Jadi di sana ada huwa, ada huma, ada hum, ada hiya, ada huma, ada apa? Hunna. Oke, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini semua adalah untuk apa? Kata ganti, ya, orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga. Contoh untuk, ya, fi'il madhi, kata kerja lampau yang terdiri dari 3 huruf. Perhatikan, fa'ala. Fa'ala. Ya, kemudian perubahannya, oke, fa'ala. Kemudian apa? Fa'alu. Nah, kemudian fa'alat. Nah, kemarin kita bahas salah satu ciri fi'il adalah berakhiran dengan apa? Ta'nis sakinah. Huruf ta yang berharokat apa? Sukun, dan dia menunjukkan jenis perempuan. Kemudian fa'alata, ya. Fa'alata. Nah, fa'alata. Dan yang terakhir adalah apa? Naam, fa'alna. Apa? Fa'alna. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Kemudian untuk kata ganti orang apa? Orang kedua. Di sana ada apa? Anta. Naam. Ada antuma. Ada antum. Ada anti. Naam. Ada antuma, dan ada apa? Antunna. Antunna. Anti, antuma, antunna. Ini adalah untuk kata ganti, naam, kata ganti orang kedua, ya. Orang yang apa? Orang yang diajak bicara, ya. Maka fa'ala menjadi apa? Fa'alta. Nah, fa'alta. Kemudian fa'altuma, ya, fa'altuma. Nah, ya. Kemudian di sana ada fa'altum. Nah, fa'altum. Ada juga fa'alti. Kemudian, ya. Nah, ada fa'altuma, dan yang terakhir fa'altunna. Fa'altunna untuk kata ganti orang kedua, ya. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, dan yang terakhir adalah apa? Ana, kemudian apa? Nahnu.
ana, nahnu. Ini adalah untuk kata ganti orang, ya. Kata ganti orang pertama, ya, ke satu orang yang berbicara. Di sana ada apa? Fa'altu. Naam, fa'altu. Di sana ada apa? Fa'alna. Fa'alna, ya. Fa'altu, fa'alna. Bisa untuk apa? Laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, jadi semua pola yang tadi telah saya jelaskan, baik yang fa'ala ataupun yang fa'ila ataupun yang fa'ula, baik yang terdiri dari 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf, dia bisa mengalami proses perubahan, ya, sebagaimana apa? Perubahan dari apa? Pola yang pertama dari kata kerja dasar 3 huruf, yaitu apa? Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Dia seorang laki-laki telah bekerja. Fa'ala, dia 2 laki-laki telah bekerja. Fa'alu, mereka laki-laki telah bekerja. Fa'alat, dia seorang perempuan telah bekerja. Fa'alata, dia berdua perempuan telah bekerja. Fa'alna, mereka perempuan telah bekerja. Fa'alta, kamu seorang laki-laki telah bekerja. Fa'altuma, kamu berdua laki-laki telah bekerja. Fa'altum, kalian laki-laki telah bekerja. Fa'alti, kamu seorang perempuan telah bekerja. Fa'altuma, kamu 2 perempuan telah bekerja. Fa'altunna, kalian perempuan telah bekerja. Fa'altu, saya, bisa laki-laki, bisa perempuan telah bekerja. Fa'alna, kami, kita, bisa laki-laki, bisa perempuan telah bekerja. Ayo sama-sama diperhatikan, ya, cara mentasrifnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, ya. Ketika pola-pola seperti ini sudah kita ketahui, maka untuk memproses berikutnya tinggal kita memperhatikan, ya. Memperhatikan apa yang pertama, ya. Yang pertama nih, yaitu apa? Ya, perubahan. Perubahan harokat lamul fi'li, ya, lamul fi'li, yaitu dalam kata kerja, ya. Jadi hal yang harus diperhatikan agar kita bisa memproses semua ya kata yang kita dapati, ya, sesuai dengan pola ini. Yang pertama adalah perubahan harokat lamul fi'il, huruf yang ketiga dalam kata kerja. Ini tolong harus diingat baik-baik. Jadi ini harus apa? Diperhatikan perubahan harokatnya, ya. Yang saya lingkari ini, ya. Sama semua dari mulai domir hunna sampai domir apa? Nahnu. Perubahan harokat huruf yang ketiganya apa? Sama. Fathah, fathah, dhamma, fathah, fathah, sukun sampai selesai. Ini hal pertama yang harus dihafalkan, diketahui oleh pemirsa jika kita menginginkan untuk bisa, ya, memproses satu kata ke kata yang lainnya dalam kata kerja. Apa tadi yang pertama? Memperhatikan perubahan harokat lamul fi'ilnya. Apa itu lamul fi'il? Yaitu huruf yang ketiga. Apa tadi? Fathah, fathah, dhamma, fathah, fathah, sukun, 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 sukun. Perhatikan di sini, ya, yang saya lingkari. Kemudian yang kedua, yang terakhir, ya, yaitu apa? Memperhatikan apa? Tambahan. Tambahan huruf sesudah apa? Lamul fi'il.
lamul fiilnya, yaitu huruf yang ketiga. Ya. Jadi memperhatikan yang pertama apa? Perubahan harokat lamul fiilnya, huruf yang ketiga dalam kata kerja. Ya. Kemudian yang kedua, ya, memperhatikan tambahan huruf sesudah apa? Lam fiilnya. Ya. Kecuali pada dhamir apa? Huwa. Ya, kecuali pada dhamir huwa. Pada dhamir huwa di sini setelah huruf yang ketiga tidak ada apa? Tambahan. Ya, perhatikan fa'ala setelah huruf lam fiilnya atau huruf yang ketiga tidak ada tambahan huruf. Ya kan? Baru kita dapati tambahan huruf yaitu mulai dhamir huma. Perhatikan di sini fa'ala ada tambahan huruf apa? Alif. Ya. Fa'alu waw sukun alif. Fa'alat ta yang berharokat sukun. Fa'alata ta, fa'alna na, fa'alta ta, tumatum ti, tumatunna tuna. Nah, ini harus kita hafalkan. Jadi tolong memperhatikan perubahan harokat lamul fiil ya pada huruf yang ketiganya ya, yaitu apa? Fathah fathah dhammah, fathah fathah sukun, sukun sukun sukun, sukun sukun sukun, sukun sukun ya. Jadi perhatikan itu. Kemudian yang kedua memperhatikan tambahan huruf sesudah lamul fiilnya, yaitu sesudah huruf yang ketiga dalam kata kerja, kecuali pada dhamir huwa. Pada dhamir huwa tidak ada, berarti apa? Kosong ya, tidak ada ya. Perhatikan setelah dhamir huma kosong, alif, wawu sukun alif, alif, wawu sukun alif, kemudian tak sukun, na, ta tumatum, ti tumatunna tuna. Ya, ketika ya hal-hal ini sudah dihafalkan, dipahami, dimengerti oleh pemirsa, maka tidak sulit bagi kita untuk ya memproses ya kata kerja yang menunjukkan arti lampau ya atau fi'lul madhi, baik yang polanya fa'ala, fa'ila, fa'ula, baik yang terdiri dari 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf. Tidak akan sulit dengan kita mengacu kepada apa? Pola ini, menghafalkan ini pola ya. Atau apa? Kita memperhatikan ini, ya, memperhatikan 2 catatan ini. Apa catatannya tadi? Memperhatikan satu perubahan harokat lamul fiil, ya, dari dhamir satu ke dhamir yang lainnya, fathah fathah dhammah, fathah fathah sukun sampai selesai. Yang kedua, memperhatikan tambahan huruf sesudah huruf yang ketiga dalam kata kerja, sesudah lam fiilnya, dikecualikan pada dhamir huwa. Pada dhamir huwa tidak ada. Ya, jadi ini penting dan tolong pemirsa ya, jika kita ingin menguasai ya secara menyeluruh dari fiil, ciri-ciri penanda-penanda apa fiil, maka saran saya adalah ya kuasai ya wazan ya, yaitu pola-pola yang ada di dalam ilmu sharaf. Dan pola-pola yang saya sebutkan ini baru pola yang berbentuk apa? Fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau. Nanti ada pola berbentuk fi'il mudhari'. Nanti ada pola yang berbentuk apa? Fi'il amr, ya. Memang kita harus butuh kesabaran, ketelatenan, kesungguhan, dan ingat tidak ada sesuatu yang sulit jika itu semua kita jalankan dengan kerelaan, dengan senang hati. Pasti Allah akan memberikan kemudahan sembari kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Itu saja sedikit ilmu yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada kebenaran, ya, kesempurnaan, semata-mata itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, datangnya dari saya pribadi, datangnya dari bisikan-bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari kekurangan dan dari kesalahan.
Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.